Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih MC sudah mempersilahkan saya untuk berbicara. Dan juga terima kasih teman-teman netizen yang sudah mengundang saya sebagai pembicara pada malam hari ini. Pada hari ini. Maaf ya, saya agak duduk nih. Dan juga para dosen yang saya hormati dan para alumni yang saya hormati juga. Oke, rektor. Wakil dekan. Oh, makin kelihatan nih saya. Amin. Ya, terima kasih sudah menyetujui saya untuk menjadi pembicara. Padahal kita sama-sama tahu ya bagaimana saya di akademik. Ya, mengerikan sekali. Oke. Jadi teman-teman, saya di sini berbeda dengan apa yang Bang Miko bicarakan. Kalau Bang Miko tentang bagaimana sih caranya membuat konten atau bikin personal branding atau cara bikin itu monetize, bagaimana caranya. Tapi kalau saya itu adalah keberhasilan sebagai live streamer itu dengan niat dan konsistensi. Tapi ini hanya keberhasilan kalian sebagai live streamer, belum yang sukses. Karena apa? Karena saya tidak sukses sebelum itu. Iya, gitu deh. Oke. Tapi seenggaknya kalian sudah berhasil menjadi live streamer ataupun content creator. Kayak gimana sih? Yang penting apa? Yang penting niat dan konsistensi. Seperti apa tuh? Boleh kita lihat. Oke, sebelumnya saya narsisik dulu teman-teman. Iya, jadi saya mulai live streaming sebenarnya saya itu lagi rehat sekarang. Di April 2023 kemarin. Jadi saya live streamer itu diawali dari saya bermain game. Di 2021 kalau teman-teman tahu nama permainannya itu adalah GTA 5 Roleplay. Itu dia. RP Bang, RP. Ya, kayak gitu. Kalau cewek-cewek mungkin kurang tahu ya. Nah, lalu di tahun 2022 saya berniat untuk tidak bermain game lagi. Lalu habis itu akhirnya ya udah nggak main game, tapi saya masih berkomunikasi dengan teman-teman streaming saya. Lalu saya waktu itu masih jadi penonton lah. Nah, akhirnya saya nimbrung, saya join tuh di kontennya, saya komen lah, halo bang, gini bla 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 bla. Nah lalu akhirnya dia notice bahwa ini si Farah Mahfizan ini orang yang main ini loh. Nah, akhirnya gue dinotis sama streamernya. Dan akhirnya para penonton yang lain notice gue juga. Oh iya, ini karakter ini. Bang lu live di mana? Bang lu kenapa nggak live? Nah, habis itu saya pikir ternyata saya ada pasarnya ya di sini. Ternyata saya terkenal ya. Ya, emang jujur aja teman-teman kalau misalnya di server GTA 5 Roleplay ini saya lumayan terkenal. Ya lumayan lah. Di servernya. Ya kalau misalnya teman-teman mau tahu servernya apa, nama servernya itu Vector. Nah, lalu akhirnya saya berniat lah 2022 di 9 September 2022 saya akhirnya live streamer. Yaitu kebetulan juga saya lagi pengangguran. Saya lagi nggak ada duit dan juga lagi pasrah-pasrahnya tuh sama skripsi. Wah, parah tuh. Akhirnya ya udahlah, mendingan saya live stream. Akhirnya saya harus live stream lah, pengen live stream aja. Akhirnya ya udah. Akhirnya terwujudlah teman-teman. Selama saya minggu pertama saya streaming, alhamdulillahnya ya, mungkin Allah lagi ngasih gue rezeki. Di minggu pertama gue dapet 100.000 teman-teman. Di minggu pertama gue dapet 100.000, gue kaget kan kayak serangan fajar gitu. 100.000. Di streaming pertama dapat 50.000, serangan fajar loh. Kayak dapat amplop. Nah, terus akhirnya ya udahlah. Akhirnya gue streaming terus sampai sebulan, gue akumulasiin, akhirnya dapatlah 1 juta sampai 2 juta per bulan. Alhamdulillah banget teman-teman. Itu gokil. Bagi saya tuh gede loh. Beda sama Bang Miko. Kalau Bang Miko kan 80 juta per bulan, per tahun mungkin. Wah, gokil pokoknya. Nah, kalau saya per bulan 2 juta. Apalagi dengan apa yang saya suka.
pekerjaan saya, yaitu bermain game dan bermain musik. Kenapa enggak? Ini hobi yang gue suka, yaitu gue main game, gue suka banget main game. Gue main musik, akhirnya gue mampu. Akhirnya kenapa enggak gue live streaming dan jadiin duit? Akhirnya yaudah. Dan berharap 2 tahun ke depan gue menjadi, mungkin kayak aku akan seperti Reza Arab atau enggak Bunda Basudara, nggak ada yang tahu. Amin. Tapi lagi rehat sih sekarang. Nah, akhirnya kita next. Nah, ini dia. Akhirnya gue niat dan konsisten untuk buat live streaming. Tetapi teman-teman, semua itu bisa dikalahkan. Niat gue dan konsisten gue bisa dikalahkan. Kok bisa bang dikalahkan? Dikalahkan sama siapa? Ya, dikalahkan sama dunia. Ide gue dikalahkan sama realita yang ada. Emang kenapa bang? Niat lu kurang, konsisten lu kurang. Kan lu live streaming pasti setiap hari. Niat lu pasti udah niat banget, sampai lu relain skripsi lu, niatin sampai relain tinggalin kuliah lu. Oke, penjelasannya kita bisa next dari slide ini. Oke, kita mulai dari niat dulu teman-teman. Tujuan saya live streaming itu apa sih? Atau enggak teman-teman yang mau live streaming atau enggak yang mau jadi content creator, tujuannya apa? Tujuannya apa? Mungkin duit, fame, viral, Winda Basudara, atau enggak yang lagi baru-baru nih, aso masuk kayak gitu kan? SMP nggak tahu ya? Nah, pokoknya ya tujuannya apa sih? Ya pasti duit lah, terkenal kayak gitu. Apakah salah? Ya enggak salah. Itu benar. Tetapi apa kalau misalnya sebulan, 2 bulan, ataupun setahun, ataupun 6 bulan deh, kalian gak dapet itu, kalian gak dapet duit, kalian gak dapet fame-nya, kalian gak dapet viralnya, kalian gak bisa terkenal kayak Winda Basudara. Apakah kalian masih niat untuk menjadi live streaming? Nah, habis itu passionnya apa? Minat kalian tuh apa? Bakat kalian tuh apa? Mau di live stream tuh mau dikeluarin tuh apa? Konten apa yang kalian mau keluarin? Misalnya saya ini hobinya itu ya bernyanyi sama bermain game. Tetapi apa kalian rela meninggalkan hobi kalian untuk pekerjaan? Karena apa? Ini yang saya dapat dari podcastnya Panji Pragiwaksono, bahwa hobi itu bisa jadi pekerjaan kalau misalnya kalian rela nggak dibayar. Nah, masalahnya kalian mau nggak rela nggak dibayar? Balik lagi ke tujuannya. Tujuan apa kalian live streaming? Kalau live streaming untuk dapat duit, tapi dari bakat kalian nggak menghasilkan duit, kalian ya masih ada nggak niat untuk live stream, untuk buat konten? Ini ya teman-teman. Dedikasi, habis itu dedikasi teman-teman. Dedikasi ini apa sih bang? Dedikasi ya apa yang kita kasih untuk live stream atau nggak bikin konten. Kita mikir, kita setting, kita bikin waktu sendiri, dan apalagi dari nol ya teman-teman. Dari nol tuh kita sendiri teman-teman. Mungkin kalau misalnya yang kayak Bang Miko kasih tadi referensinya, mungkin itu ada timnya. Tapi kalau misalnya kita mulai dari content creator dari nol, mungkin kita dari sendiri, dari diri kita sendiri. Apa kalian rela mikir konten apa ya yang menarik? Bikin apa ya? Kalau ini tertarik nggak ya? Terus juga setting kamera, setting OBS, setting apapun tentang YouTube, platformnya kalian setting sendiri. Dan apalagi yang paling penting adalah waktu yang kalian buang untuk hal yang nggak pasti. Yang belum pasti kalian itu ya
bisa terus streaming, bisa terus niat untuk berkonten. Seperti itu teman-teman. Kenapa bang? Kok lo jadi kayak gini sih bang? Bukannya lo senang live stream? 5 menit. Wow, oke. Ternyata lebih ya. Ternyata ya udah. Jadi bingung saya. Nah, kenapa bang? Ya karena gue merasakan yang menjadi seperti ini. Karena ini yang gue rasakan. Gue nggak dapet fame. Gue udah kasih hobi gue untuk pekerjaan. Gue stres. Dan gue gak waras pada saat itu. Akhirnya itu. Alhamdulillah sekarang aku kembali lagi. Ya seperti ini. Karena aku udah rehat. Kita bisa next. Nah, lalu konsisten gak berbeda apa yang Bang Niko jelasin. Tapi tinggal konsisten. Kalau misalnya niat kalian tuh udah berubah. Niat kalian tuh udah nggak cuma mikirin duit, nggak mikirin apapun. Dedikasi kalian juga kalian udah wajari udah ikhlasin. Ya udah tinggal konsisten. Udah ada HP, udah ada waktu, udah ada ide, tinggal konsisten. Kalian bangun kepercayaan kalian kepada penonton. Kalau kalian tuh serius bikin konten, kalau kalian juga mau menunjukkan karya kalian untuk para penonton, untuk Indonesia, untuk dunia. Ya gitu loh kayaknya. Lalu kita bisa next. Seperti ini ya teman-teman. Contohnya ini siapa sih yang nggak tahu tentang orang ini? Reza Arab ini mulai itu dari 2013 teman-teman. 2013 dia mulai dari konten dari YouTuber temennya. Dia membuat konten prank. Lalu habis itu dia konsisten sampai akhirnya dia membuat YouTube pribadi dan YouTube-nya gaming dari 2014. Dari 2014 tetap tuh main game aja terus. Gimmicknya terus dengan bahasa yang tidak beredukasi. Tetap tuh. Yang penting mah tetap aja. Akhirnya apa? Dengan dia konsisten seperti itu loh perawakannya. Akhirnya dia bisa di 2015 akhirnya dia bisa naik namanya. Di 2016 makin naik, 17 sampai dia membuat lagu Lati yang terkenal di dunia. Dan next, sama satu lagi yang dari Bang Niko, Winda Basudara itu dari 2019. Itu sebelumnya dia adalah pegawai hotel. Dan gue nggak tahu 2019 ini dia masih pegawai hotel apa enggak. Tapi kalau misalnya dia masih pegawai hotel dan dia streaming, artinya dia konsistennya terlalu tinggi. Dia tinggi banget. Dia relain waktu hal yang dia nggak pasti untuk hal yang nggak pasti untuk dapat duit. Dan akhirnya apa? Akhirnya ya udah tembuslah 10 juta. Dan dia teringat, dia gamenya itu masih waktu itu game kentang, game yang nggak hype banget, game PS2, game ini. Jadi ya, tapi dia tetap lakuin. Kenapa? Karena niat dia, karena konsistennya dia. Gitu teman-teman. Nah, karena saya udah nggak bisa ngomong panjang lagi karena sudah mau selesai. Jadi kita next. Karena nextnya saya ngomong seperti ini teman-teman, jangan ditelan matang-matang. Karena apa? Karena kalau kalian telan matang-matang, ya itu sama aja kayak kalian kalau misalnya dikasih tahu sama siapa ya kalian turutin. Ya kalau misalnya kalian gue ulang ya. Ada agak terdistract. Jangan kalian telan matang-matang. Pokoknya apapun yang orang bilang, apapun yang orang katakan tentang kalian, jangan telan matang-matang. Kenapa gue bisa ngomong kayak gini? Kenapa sih bang gue rehat? Karena gue balik lagi gue menjadi seperti itu. Gue orang yang bertujuan yang hanya duit, dan akhirnya gue nggak konsisten juga karena gue nggak dapet duit dari situ. Akhirnya gue rehat. Rehatnya tuh apa bang? Rehatnya adalah gue bekerja
di tempat gue nyari kerja, bukan rehat yang akhirnya liburan, enggak. Lu rehat yang dimana lu sadar bahwa lu cari kerja dulu, lu cari uang, dan di saat lu udah siap, uang lu udah ada, dan lu rela lagi mengeluarkan uang, mengeluarkan waktu, itu terserah lagi kepada kalian. Karena bagi gua, kalau misalnya gua udah mempunyai waktu dan gua udah mempunyai uang yang cukup, gua akan balik lagi live stream, teman-teman. Oke, segitu aja teman-teman. Saya Farhan Nurfizan, mohon maaf kalau ada kata salah, karena kesempurnaan hanya milik Allah dan lagu Andra itu Oke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.